Assalamualaikum Mas Mbak, perkenalkan nama saya Tiara Novitasari dengan NIM G0024 118. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi. Untuk yang pertama, laporan praktikum pertama mengenai anatomi dari Tractus respiratorius superius. Baik, yang pertama di sini ada nasus externus, di mana di sini terdapat OS nasal. Kemudian di sini ada processus lateralis cartilago septinasi, kemudian di sini ada cartilago alaris major, kemudian di sini ada cartilago alaris minor. Baik, sebelumnya nasus externus ini merupakan bagian struktur yang ada di bagian anterior dan tampak dari luar, dan juga nasus externus ini memiliki beberapa tulang keras atau osa dan juga tulang rawan cartilago yang mempertahankan kavum-nasinya agar tetap terbuka. Kemudian nasus externus sendiri terdiri dari osa dan juga cartilago. Nah, osanya itu ada nosa apa aja? Ada nosa nasal, ada nosa maxilla, nosa frontal. Kemudian untuk cartilagonya terdapat processus lateralis cartilago septinasi, kemudian ada cartilago alaris mayor, kemudian ada cartilaginous alaris minor, dan juga terdapat cartilago septinasi. Baik, untuk selanjutnya ada kavum nasi. Kavum nasi ini adalah suatu ruangan yang berbentuk baji yang memanjang dengan basisnya itu di inferior yang besar dan juga sebuah apex di superior yang sempit. Kemudian untuk strukturnya dari septinasi, ada kavum nasi. Di sini ada orbita dextra. Kemudian ini adalah septum nasinya. Kemudian di sini ada nasus externus. Kemudian di sini ada nares. Kemudian di sini ada coana. Ada nasofaring, ada palatum mole, ada orofaring, dan juga ada cavatis oris. Kemudian untuk regionnya di sini ada regio olfaktoria dan juga regio respiratoria. Kemudian untuk yang di sini adalah vestibulum nasi. Baik. Sebelumnya di sini kan terdapat apertura atau pintu dari kavum nasi serta kavum nasi sendiri. Nah, untuk apertura atau pintu dari kavum nasi ini dia terbagi menjadi dua, apertura anterior dan juga apertura posterior. Untuk apertura anterior ini terdiri dari nares yang menghubungkan kavum nasi dengan bagian inferior nasus externus dan lingkungan luar. Untuk selanjutnya terdapat apertura posterior, yaitu coanae, yang membuka ke dalam nasofaring. Kemudian untuk selanjutnya kavum nasi ini memiliki 3 regio, yaitu ada vestibulum nasi, ada regio respiratoria, dan juga regio olfaktoria. Untuk yang pertama dari vestibulum nasi. Jadi vestibulum nasi ini ruangan di bagian dalam nares yang dibatasi oleh kulit dan terdapat rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian ada juga regio respiratoria. Itu adalah bagian terbesar dari kavum nasi. Kemudian regio respiratoria ini mempunyai banyak suplai neurovaskular yang dibatasi oleh epitel respiratorius, bersilia, dan mucus cell. Kemudian untuk regio olfaktorianya itu dia tuh kecil dan juga terdapat di apex kavum nasi dan dibatasi oleh epitel olfaktorium yang berisi reseptor olfaktorium. Selanjutnya ada septum nasi. Untuk septum nasi di sini ada crista galli. Kemudian di sini ada crest of phrenic bone. Lanjut di sini ada vomer. Di sini ada nasal crest of palatin bone. Kemudian di sini ada nasal crest of maxilla. Kemudian di sini ada femur nasal cartilage. Kemudian di sini ada septal cartilage. Kemudian di sini ada
nasal spine of frontal bone. Kemudian di sini ada nasal bone. Lanjut di sini ada perpendicular plate of ethmoid bone. Jadi cavum nasi tadi terdiri dari cartilago septinasi, vomer, lamina perpendicular os ethmoidal, spina nasalis os frontal, os nasal, os palatinum, dan juga crista nasalis os maxilla. Lanjut selanjutnya ada dinding lateral. Dinding lateral ini terdiri dari concha nasalis superior, concha nasalis media, dan juga concha nasalis inferior. Kemudian concha nasalis ini akan membagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara, yaitu recessus sphenoethmoidalis, kemudian meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, baik, di sini ada middle concha, struktur middle concha, dan juga di sini ada superior concha. Kemudian di sini ada recessus sphenoethmoidalis, kemudian di sini ada meatus nasi superior, kemudian di sini ada meatus nasi media, dan juga di sini ada meatus nasi inferior, dan juga di sini ada inferior concha. Baik, sekian laporan praktikum pertama yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, Mbak. Selanjutnya saya izin untuk menjelaskan mengenai laporan praktikum yang kedua, yaitu mengenai core. Yang pertama ada perikardium. Jadi perikardium ini adalah suatu kantong fibroserosa yang membungkus jantung dan juga pangkal pembuluh-pembuluh besar layaknya pleura pada pulmo. Kemudian perikardium ini terdiri atas 2, yaitu perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Baik, dan di sini terdapat pertemuan antara perikardium fibrosum dan tunica adventitia pembuluh-pembuluh darah besar. Kemudian di sini ada lamina visceralis perikardium serosum. Kemudian di sini ada cavitas perikardialis. Kemudian di sini ada perikardium fibrosum dan di sini ada lamina parietalis perikardium serosum. Baik, jadi kan perikardium dibagi menjadi 2, perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Nah, untuk perikardium fibrosum ini dia termasuk bagian eksternal dan juga tersusun atas jaringan fibrosa. Dan fungsi dari perikardium fibrosum itu ada 3. Yang pertama melindungi core, kedua membatasi gerak core, dan yang ketiga itu menjaga core agar tetap di tempatnya. Kemudian ada perikardium serosum. Perikardium serosum itu dia termasuknya yang internal dan terdiri atas 2 lapisan serosa, yaitu lamina parietalis perikardii dan juga lamina visceralis perikardii. Untuk lamina parietalis perikardii ini melapisi facies interna perikardium fibrosum. Kemudian untuk lamina visceralis perikardii itu melapisi core langsung sebagai epikardium. Kemudian juga di antara 2 lapisan perikardium serosum ini terdapat cavum perikardii atau cavitas perikardiaka yang berisi cairan serosa atau liquor perikardii. Nah, kemudian di sini untuk sinus perikardii di sini terdapat right phrenic nerve and pericardiophrenic vessel. Kemudian di sini ada superior vena cava. Kemudian di sini ada transfer pericardial sinus. Kemudian di sini ada superior vena cava. Kemudian di sini ada right pulmonary veins. Kemudian di sini ada mediastinal part of parietal pleura, cut edge. Kemudian di sini ada pericardium
cut edge juga. Kemudian di sini ada inferior vena cava, dan di sini ada line of fusion of fibrous pericardium to diaphragma. Kemudian di sini ada arch of aorta, kemudian di sini ada ascending aorta, kemudian di sini ada mediastinal part of parietal pleura, cut edge, kemudian di sini ada left phrenic nerve and pericardiophrenik vessel. Kemudian di sini ada pulmonary trunk atau pivocardian, kemudian di sini ada left lung. Kemudian di sini ada left pulmonary veins dan juga pericardium cut edge. Lanjut, di sini terdapat esophageal prominence, dan di sini adalah sinus oblique pericardial. Dan di sini ada diaphragmatic part of pericardium. Nah, tadi kan sinus perikardii itu terbagi menjadi dua, sinus oblique perikardii dan juga sinus transversus perikardii. Yang pertama, sinus oblique perikardii ini adalah refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan juga vena pulmonalis itu memasuki jantung. Kemudian selanjutnya ada sinus transversus perikardii. Sinus transversus perikardii ini alur di mana aorta dan truncus pulmonalis itu meninggalkan jantung. Lanjut, di sini terdapat struktur superior vena cava, kemudian di sini ada ascending aorta, kemudian di sini ada Finger passing through transfer pericardial sinus, dan juga di sini ada pulmonary trunk. Dan di sini ada recurrent laryngeal nerve. Kemudian di sini ada subclavian artery and veins. Kemudian di sini ada phrenic nerve. Kemudian di sini ada pericardiaco-phrenic artery, dan di sini ada pericardiaco-phrenic vein. Dan di sini ada pericardium, kemudian di sini ada branch of musculophrenic and internal thoracic artery. Kemudian di sini ada vagus nerve. Kemudian di sini ada left brachiocephalic vein. Kemudian di sini ada internal thoracic artery. Kemudian di sini ada arch of aorta. Kemudian di sini ada phrenic nerve. Kemudian di sini ada pericardiaco-phrenic artery, dan di sini ada pericardiaco-phrenic vein. Baik, selanjutnya lanjut ke vaskularisasi dan inervasi. Untuk bagian arterinya, bagian arteri itu ada arteri pericardiofrenica, cabang arteri thoracika interna, arteri musculofrenica, arteri frenica superior, arteri bronchialis, dan juga arteri esophagealis. Untuk venanya ada vena pericardiacofrenica, vena brachiocephalica, dan juga ada vena sistema azygos. Kemudian untuk inervasinya itu ada dari nervus phrenicus dan juga truncus sympathicus dan nervus vagus. Maaf, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak. Baik Mas Mbak, di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai laporan praktikum yang ketiga tentang tractus respiratorius inferior. Baik, yang pertama di sini ada trakea. Jadi trakea ini letaknya ada di setinggi skeleptosis VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Untuk pembagiannya setinggi skeleptosis VC 6 sampai VTH 4 atau 5, trakea pars cervicalis dan juga trakea pars thoracalis. Kemudian untuk penyusun dari trakea itu ada cartilago trachealis, ligamentum annular trachealis, dan juga musculus trachealis. Kemudian ada bangunan penting di trakea, yaitu bifocardiotrachea. Jadi bifocardiotrachea itu
adalah percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra setinggi VTH 4 atau 5. Nah, di bifokardia trakea itu terdapat penonjolan atau yang disebut dengan karina. Jadi karina itu ada penonjolan pada bifokardia trakea. Jadi fungsinya dari karina ini sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Nah, untuk vaskularisasinya dari trakea ini ada arteri tiroidea inferior. Kemudian untuk drainase venanya itu ada vena laryngeal inferior, plexus thyroideus, kemudian menjadi vena laryngeal inferior. Untuk inervasi dari trakea sendiri itu ada inervasi simpatis. Saraf simpatis itu truncus sympathicus. Kalau parasimpatis itu nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Dan untuk selanjutnya ada bronchus primarius. Bronchus primarius itu dimulai dari bifokardiotrachea sampai hilum pulmonalis dan jumlahnya itu sepasang bronchus primarius dexter dan sinister. Untuk perbedaan dari bronchus primarius dexter dan sinistra itu terletak pada panjangnya. Jadi untuk bronchus primarius dexter itu dia lebih pendek 2,5 cm, sedangkan bronchus primarius sinistra itu lebih panjang 5 cm. Untuk selanjutnya ada perbedaan dari letak percabangan bronchus. Untuk bronchus primarius dextra itu mencabangkan bronchus lobaris superius sebelum masuk hilus pulmo, lalu mencabangkan medius et inferius setelah melalui hilus pulmo. Sedangkan untuk bronchus primaris sinistra itu mencabangkan bronchus lobaris superior et inferior setelah melalui hilus pulmo. Lanjut untuk skeletopi bronchus primer dextra itu setinggi VT5 lebih tinggi, kemudian untuk bronchus primer sinistra itu setinggi VT6 lebih rendah. Kemudian untuk diameter lumennya dari bronchus primer dextra itu lebih lebar, sedangkan bronchus primer sinistra itu lebih sempit. Kemudian untuk dari posisi dari bronchus primer dextra itu lebih vertikal, sedangkan posisi dari bronchus primer sinistra itu lebih horizontal. Kemudian ada bronchus secundus. Bronchus secundus ini berdasarkan jumlahnya ada bronchus secundus dexter dan juga sinistra. Untuk dari bronchus secundus dexter sendiri jumlahnya itu ada 3 lobus, sedangkan bronchus secundus sinistra itu ada 2 lobus. Nah, untuk letak skeleptosisnya dari bronchus secundus dexter itu masuk hilum setinggi VT5, sedangkan bronchus secundus sinister masuk hilum pulmo setinggi VT6. Kemudian untuk penamaannya sendiri dari bronchus secundus dexter itu ada bronchus secundus eparterialis dan juga bronchus secundus hyparterialis. Sedangkan untuk bronchus secundus sinister itu dinamai keduanya itu merupakan bronchus secundus hyparterialis. Selanjutnya dari bronchus secundus ke bronchus tertius. Jadi di bronchus tertius ini bergantung pada jumlah segmen paru. Kalau di dexter itu 10 bronchi dan sinister itu 8 atau 9 bronchi. Nah, bronchus tertius itu merupakan bronchus tertius itu nanti kemudian akan bercabang menjadi bronchiolus yang tidak memiliki cartilago, dan tiap bronchiolus itu akan bercabang menjadi 4-5 bronchiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Kemudian bronchiolus terminalis itu akan bercabang menjadi bronchiolus respiratorius, tempat pertukaran udara pertama terjadi, dan diantaranya nanti itu akan ada ductus alveolaris, sacculus alveolaris, dan berakhir sebagai alveolus. Baik, Mas Mbak, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai laporan praktikum 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.